Baik, halo semuanya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai kalau nggak kita berubah, dunia bakal merubah kamu secara diam-diam. Kalau nggak upgrade diri, kamu akan ditelan dengan zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tio Malendra. Saya seorang kelas pekerja teknik informatika, dan yang video saya bahas tentang self improvement. Di video-video saya sebelumnya saya membahas juga tentang self improvement lainnya supaya kita berkembang untuk kedepannya di channel saya ini. Oke, baik, dunia berubah dengan cepat ya. Semua berubah, dari pekerjaan, dari bisnis, dari perusahaan, semuanya pekerjaan, bisnis, teknologi, semua makin dinamis. Kita lihat di dunia nyata sekarang, kalau kamu nggak upgrade diri, kalau kamu nggak evaluasi diri kamu akan ditinggal oleh zaman. Zaman sekarang itu bukan yang paling pintar untuk yang menang, tapi yang paling cepat belajar ulang. Siapa yang paling cepat beradaptasi, dia akan menang di zaman depan. Sehingga kita lihat orang yang hidup di zaman 2030 ke atas itu akan adanya badai finansial. Ya, siapa yang nggak beradaptasi, dialah yang akan ditinggal. Percuma kalau kita pintar, tetapi kalau kita tidak beradaptasi, bahwa kita merasa diri kita pintar dan kita tidak belajar lagi, itu akan ditinggal oleh zaman sendiri. Dulu kamu memang bisa hidup dengan satu skill ya, itu di zaman dulu. Tetapi zaman sekarang nggak cukup ya, satu pekerjaan aja nggak cukup zaman sekarang. Ini sudah terjadi di dunia sekarang, dunia nyata sekarang ya. Kita lihat banyak sekali orang yang udah punya kerja tetap, walaupun sudah punya, tetapi dia mencari penghasilan sampingan luar. Itu tidak cukup dengan satu pekerjaan di Indonesia sekarang, apalagi besok lagi, dan akan jadinya badai finansial, akan terjadinya PHK di mana-mana, daya beli menurun, orang jualan juga menurun, ditambah denda atau ditambah lagi pajak ya oleh menteri kita di Indonesia sekarang ya. Jadi kalau kita nggak beradaptasi dengan perkembangan, dengan perubahan zaman ini, kita akan sangat bisa ditinggal. Sekarang itu kamu harus belajar beradaptasi, bukan hanya satu skill aja untuk bertahan hidup, tetapi lebih banyak skill kita kuasai. Bahkan berani mulai dari nol di bidang yang asing. Mulai dari sekarang kita persiapkan untuk masa depan. Kita cari industri yang kira-kira bertahan di masa yang depan, karena kita lihat AI, robotik, humanoid akan menggantikan kita. Itu bukan hanya ketakutan lagi, itu sudah terjadi di dunia nyata sekarang. Di Cina, di Amerika terjadinya krisis kerja di seorang negara yang besar. Itu sekarang terjadinya krisis pekerjaan, sulit untuk mencari pekerjaan di sana. Jadi pada saat sekarang kita lihat, berkaca di dalam negara-negara maju aja ya, sulit sekali untuk mencari kerja, apalagi negara kita ya, yang patokannya ke negara-negara tersebut. Karena gini, kalau yang nggak bisa adaptasi sama dengan ketinggalan. Yang cuma ngeluh tanpa belajar ya pasti disalib ya, sama orang yang sudah belajar dari awal. Yang nunggu diajar terus ya pasti yang bakal tergilas oleh ya orang-orang yang mau ya. Kalau kita tidak ada kemauan dari diri sendiri, itu akan ya pasti tergilas, tersalib oleh orang-orang yang sudah belajar dulu dari kita. Upgrade diri itu bukan suatu pilihan lagi, tapi sebuah kebutuhan hidup dari kita. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ya, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga suatu kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Kalau kamu nggak gerak, hidupmu juga nggak akan ikut berubah. Jadi harus ada niat dari dalam diri sendiri dulu, baru setelah itu tubuh akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Itulah konsep dari pikiran kita, dunia kita, atau yang kita pelajari dalam alam bawah sadar. Jadi percaya dulu kita bisa melakukannya ya, hilangkan semua keraguan, maka hari-hari besoknya kalian tidak akan percaya bahwasanya kalian melakukan hal tersebut karena pikiran kalian sendiri. Ini nyata adanya. Contoh nyata ya, kita lihat tukang ojek ya, kita lihat tukang ojek zaman 2011 2010 di pangkalan. Lihat sekarang tukang ojek yang nyalain HP-nya pada saat 2025 atau 2020 lah, 2019, tukang ojek yang nyalain HP mereka daftar online ke Gojek. Sekarang tidak ada lagi yang namanya
ojek pangkalan itu hanya 1 atau 2 orang. Tetapi orang yang beradaptasi itulah yang akan bertahan pada saat sekarang ya. Kita lihat aja, itu contohnya nyata yang paling kecil. Lewat HP orang bisa order dia sekarang. Jadi nggak se-pure jobnya. Kalau bapak-bapak yang hanya berada di pangkalan ya menunggu orang yang datang aja. Sementara orang sekarang sudah beradaptasi semua ke teknologi. Orang pesan ojek di teknologi, di aplikasi sekarang warna hijau. Nah, itu adalah contoh nyata dari perkembangan zaman. Dan zaman dulu juga gitu. Orang tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor. Orang hanya memesan delman ya, kuda. Nah, apa yang terjadi pada zaman dulu? Orang yang nggak akan beradaptasi, dia akan tertinggal dengan orang yang sudah punya mobil untuk setir. Itu tidak akan kita bisa bendung ya dengan adanya teknologi pada zaman sekarang. Jadi kita harus beradaptasi perkembangan zaman, karena itu memang perubahan zaman. Teknologi itu akan semakin berkembang dengan cepat. Kita tidak tahu lagi apa teknologi di depan ya, mungkin lebih canggih lagi dari sekarang. Nah, maka dari itu kita harus menguasai teknologi sekarang ini supaya kita bisa bertahan untuk kita masa depan. Upgrade skill, semua itu bukan buat gaya-gayaan ya, tapi itu cuman buat kita tetap relevan ya di dunia kerja dan survive di dunia kerja pada saat sekarang. Ini saya cukup prihatin juga, cukup kasihan kepada orang-orang yang sudah punya keluarga, menghidupi semuanya pada saat dia kena PHK. Dan akhirnya dia tidak punya uang darurat, tidak punya apa-apa ya. Akhirnya apa? Ya pinjol ke ujung-ujungnya ya kan. Dia sudah pinjol, dia punya tekanan batin, dan akhirnya sekeluarga, emak dan ayahnya itu bunuh diri. Ada di kasusnya di Palembang. Sangat perhatian sekali dengan zaman sekarang kalau tidak cepat kita beradaptasi. Jadi penutupnya adalah, jadi jika kamu tidak sayang dengan diri kamu sendiri, dengan masa depanmu, jangan berhenti belajar, jangan puas jadi cukup. Tetapi kita harus coba terus, upgrade terus, karena dunia nggak nunggu siapapun ya yang diam di tempat. In this fast moving world, you either evolve or you aspire. Thank you.